Halo semuanya, nama saya Willy Wijaya Tenggo dengan NIM 15022220173. Kali ini saya akan mempresentasikan materi ke-10 pengantar ilmu komunikasi dengan topik komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Secara umum, komunikasi antar pribadi atau sering disebut interpersonal adalah sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antar dua orang atau lebih dan biasanya tidak diatur secara formal. Sedangkan menurut ahli, De Vito, komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling bergantungan. Selanjutnya, ada klasifikasi dari komunikasi antar pribadi ini sendiri, terdiri atas 4. Yang pertama, interaksi intim, merupakan komunikasi yang terjadi di antara teman baik, anggota keluarga, serta orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kita. Lalu yang kedua ada percakapan sosial, merupakan interaksi yang dilakukan untuk menyenangkan orang lain. Misalnya, dua orang atau lebih bersama-sama dan berbicara tentang minat dan kesukaan mereka. Lalu selanjutnya ada interogasi. Misalnya, seorang karyawan dituduh mengambil barang dari toko, lalu atasan menginterogasinya untuk mengetahui kebenarannya. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Misalnya, atasan yang mewawancarai bawahannya untuk mencari informasi mengenai suatu pekerjaan. Selanjutnya, setelah membahas klasifikasi, ada tujuan dari komunikasi antar pribadi ini sendiri. Yang pertama, to learn atau belajar. Bila seseorang terlibat dalam komunikasi interpersonal dengan orang lain, maka terjadi proses belajar tentang diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, to relate atau berhubungan. Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan setiap orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya, to influence atau mempengaruhi. Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain. Lalu dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu selanjutnya to play atau bermain. Ada kalanya seseorang melakukan komunikasi interpersonal hanya sedang mencari kesenangan dan bermain. Yang terakhir adalah to help atau membantu. Seperti psikolog, psikiater, ahli-ahli psikologi, ahli-ahli kejiwaan menggunakan komunikasi interpersonal dalam pekerjaan mereka untuk mengarahkan kliennya dan menyembuhkan kliennya. Mengenai efektivitas komunikasi antar pribadi sendiri terbagi atas 5. Yang pertama, keterbukaan. Merupakan keinginan atau kesediaan seseorang untuk memberitahukan, menceritakan segala informasi tentang dirinya. Selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan sesuatu seperti dia mengalaminya. Berempati sendiri dapat dilakukan dengan cara verbal dan nonverbal. Lalu yang ketiga, sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana sikap saling mendukung. Lalu yang keempat ada sikap positif. Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan dua cara. Pertama, menyatakan sikap positif, dan yang kedua, secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Yang terakhir, kesetaraan. Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Mungkin ada yang lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan, atau lebih cantik. Namun, terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Daya tarik antar pribadi adalah proses awal terhadap kesan dari suatu bentuk komunikasi. Daya tarik antar pribadi ini sendiri ada banyak. Beberapa di antaranya, pertama, kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, minat, nilai, latar belakang, dan kepribadian. Lalu yang selanjutnya ada kedekatan. Pada penelitian mengenai ketertarikan, orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Lalu yang ketiga, dukungan. Semakin sering kita berhadapan dengan seseorang, akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang tersebut. Lalu yang keempat, daya tarik fisik dan kepribadian. Dalam masyarakat, biasanya muncul stereotip yang dimana segala sesuatu yang cantik dan ganteng adalah baik. Lalu yang kelima, status sosial ekonomis dan pendidikan. Orang yang memiliki status sosial dan ekonomi serta pendidikan yang tinggi cenderung mencari pasangan yang setara dengan mereka. Lalu yang keenam, saling melengkapi. Individu yang memiliki kepribadian yang saling melengkapi biasanya hubungannya akan lebih bertahan lama daripada mereka yang memiliki sikap yang sama. Tips mengelola hubungan LDR.
Saya sendiri bukan orang yang mampu melakukan hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, saya tidak dapat memberikan beberapa saran untuk mengelola hubungan jarak jauh. Tapi ada beberapa tips yang dapat kita lakukan menurut Franklin dan Ramage. Yang pertama, sadari bahwa orang yang melakukan hubungan jarak jauh bukan hanya Anda sendiri. Selagi berpisah dengan pasangan, bermainlah bersama teman-teman yang suportif. Yang ketiga, sebelum melakukan hubungan jarak jauh, tentukan aturan dasar dalam berhubungan. Yang keempat, ketika bertemu, gunakan waktu sebijak mungkin. Lalu yang kelima, selalu jujur kepada pasangan Anda. Hal-hal berikut adalah penyebab rusaknya hubungan. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Yang kedua, adanya pihak ketiga atau berselingkuh. Ketiga, sadari adanya yang berubah dari hubungan. Keempat, bagi yang sudah berumah tangga, seks dan pekerjaan bisa menjadi penyebab rusaknya hubungan. Yang kelima, masalah keuangan. Yang keenam, kepercayaan yang tidak sepaham tentang hubungan. Berikut adalah hal-hal yang harus kita lakukan ketika hubungan kita telah selesai. Pertama, putuskan siklus kesepian. Yang kedua, ambil waktu untuk single. Yang ketiga, tingkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu. Yang kelima, cari dukungan dan pertolongan. Selanjutnya, bagi Anda yang masih single, ada beberapa aturan untuk menemukan cinta menurut Richard Templer. Pertama, jadi diri Anda sendiri. Yang kedua, Anda tidak akan bahagia bersama pasangan Anda sebelum Anda bahagia sendiri. Lalu, pilihlah seseorang yang bisa membuat Anda tertawa. Lalu, selanjutnya, kurang dari 100% menarik adalah filter yang baik. Lalu yang selanjutnya, kenali seseorang melintasi segala musim sebelum Anda membuat keputusan yang besar. Keenam, jangan bertahan dengan seseorang yang tidak menyayangi Anda. 7. Bersikaplah jujur. Setelah menemukan cinta dan menciptakan sebuah hubungan, aturan yang harus dilakukan. Bersikap baik, bersama karena ingin, bukan karena butuh. Beri pasangan Anda ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Jangan biarkan marah Anda berlanjut hingga matahari terbenam. Dan terakhir, jadilah orang yang pertama meminta maaf. Hidup kita tidak selalu tentang pasangan hidup. Terkadang kita harus memikirkan orang lain yang kita sayangi seperti keluarga, sahabat, dan orang lain. Ini adalah aturan keluarga yang disarankan oleh Richard Templer melalui bukunya. Pertama, jangan salahkan orang tua Anda. Perlakukan mereka dengan cara yang Anda anggap benar. Dan terakhir, jangan pernah terlalu sibuk untuk orang-orang tercinta. Lalu, aturan dalam persahabatan. Dalam hidup, milikilah teman-teman yang menjadikan hidup Anda lebih baik. Cari teman yang menyukai kebenaran. Jangan pernah meminjam uang kecuali Anda siap merelakannya. Sulit jika Anda tidak menyukai pasangan mereka. Dan terakhir, persahabatan akan selalu berubah. Terakhir, aturan untuk semua orang. Rasa bersalah adalah emosi yang egois. Cinta sama dengan waktu. Semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak yang Anda dapatkan. Terakhir, tempatkan orang lain di atas diri Anda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.